Makanan. Ini kan turun sedikit tau. Tidak boleh. Cantik lah. Buat lagi satu. Satu, hadir tepat waktu. 2. Menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. 3, menjaga kebersihan kelas. 4. Saling menghargai dengan membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 5, berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok. Jaringan boleh menonaktifkan kamera ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin bertanya, sudah tampilkah di layar? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah dan yang saya sudah pelajari dalam modul guru penggerak. Jadi di sini saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu, siapa tahu nanti adalah kita bisa berbagi pengalaman atau adalah yang bisa menambah wawasan pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir karena di hari Minggu ini memang kesibukan, saya tahu Bapak Ibu luar biasa sekali kesibukannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekarang itu kita hidup di zaman di mana kita bukan lagi berkompetisi di antara guru-guru, tetapi di dalam sekolah itu kita adalah bagaimana bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah kita. Jadi sekarang bukan lagi zamannya mau kasih tunjuk ini loh saya hebat, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita hidup pada zaman untuk berkolaborasi. Nah, apa itu budaya positif? Di dalam budaya positif itu Bapak Ibu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan untuk Bapak Ibu yang wali kelas nanti bisa menerapkannya di dalam kelas. Terus ada segitiga restitusi. Mungkin ini baru ya Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu saya yakin sudah banyak yang menerapkan, hanya saja mungkin baru tahu, oh ternyata yang saya terapkan itu adalah segitiga restitusi seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Yaitu memperhatikan kebutuhan murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah kenapa ada kurikulum merdeka, bahwa kita ingin mengakomodir kebutuhan murid dan diharapkan bahwa siswa-siswa kita itu mereka berprofil pelajar Pancasila yang mereka terapkan di sekolah dan akan dibawa ketika mereka terjun ke masyarakat.
Nah, disiplin positif dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini itu garis besarnya Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin adalah agar mereka tahu nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya sekedar menertibkan, tetapi mereka menyadari nilai-nilai kebajikan. Dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Artinya apa? Ketika dia berbuat baik itu ya karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan, misalkan nilai berbagi. Nah, makanya mereka berbagi kepada temannya. Itu berasal dari dalam diri, bukan ekstrinsik yang berasal dari orang lain. Bisa jadi karena mendapatkan pujian, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita tahu sebagai guru, yang perlu kita sadari bahwa murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu makan, minum. Yang kedua yaitu kasih sayang yang berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Misalkan rasa ingin diterima, rasa ingin dicintai, itu merupakan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya. Ingin didengar, ingin dianggap, ingin diakui. Dan selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Rasa senang itu bisa jadi gembira, humor, tertawa. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas Bapak Ibu, misalkan ada siswa itu lebih asik bercerita di belakang ketimbang mendengarkan kita, yang sementara mungkin menjelaskan. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ketika kita mengajar. Bisa jadi bercerita dengan teman itu kebutuhan kesenangannya lebih tercapai ketimbang mengikuti pelajaran kita. Nah, itu adalah tugas kita bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar pada murid kita. Misalnya kalau kesenangan, mungkin terlalu monoton ketika kita mengajar. Misalnya ketika memulai pembelajaran kita pakai ice breaking, misalkan pakai quizzes, itu kan permainan yang mendidik dengan maksud bahwa agar mereka mengetahui bahwa pelajaran kita itu tidak melulu tentang yang serius-serius begitu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku peserta didik kita. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu mereka memiliki tujuan Bapak Ibu. Misalkan, tujuannya apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, dia melakukan itu, daripada saya mau dihukum, saya mau lakukan juga meskipun tidak dari hati. Nah, itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, untuk yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan di dalam dirinya. Nah, ini baru motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya karena kesadarannya. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kesehatan. Intinya adalah hal-hal yang positif. Jadi nilai-nilai yang diyakini yang ada di dalam dirinya.
Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Ini hal baru yang saya dapatkan ketika saya mengikuti guru penggerak ini. Jadi ini adalah ilmu baru. Ya, jadi kalau hukuman itu dia cenderung menyakiti. Jadi menyakiti itu Bapak Ibu tidak harus dipukul, tidak harus ditendang, tetapi menyakiti itu kan bisa dengan kata-kata, dengan lisan kita. Hukuman itu tidak membuat nyaman, itu jelas. Jadi murid juga merasa takut. Bisa jadi karena hukuman murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan dengan hukuman itu setara Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu, oh tidak, penghargaan itu keren. Penghargaan itu bedalah dengan hukuman. Tetapi ada efek-efek yang ternyata antara hukuman dan penghargaan itu sama. Jadi penghargaan itu salah satunya tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan. Jadi merusak hubungan antara yang mendapatkan penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Padahal mereka sudah berupaya, sama-sama berupaya sekuat tenaga, tetapi karena yang diukur karena faktor yang terbaik, sehingga murid yang dirasa kurang baik tadi itu, hasilnya kurang baik, dia merasa, padahal saya juga berusaha loh, kenapa saya tidak mendapatkan yang sama dengan dia? Gitu. Selanjutnya mematikan kreativitas, karena ketika diberi penghargaan, siswa hanya berfokus, bagaimana supaya saya dapat penghargaan itu, sehingga pikiran mereka itu bercabang, sehingga yang tadinya mau kreatif, dia tidak jadi kreatif. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pada kurikulum 2013 itu kan sistem ranking itu ditiadakan ya Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah menerapkannya, karena begini. Saya mengukur siswa itu kemajuan dia itu dari mana. Misalkan semester ini dia dapat nilai 78 dan semester berikutnya dia dapat nilai 79. Itu sebenarnya sudah bagus, sudah ada penghargaan untuk dirinya dia itu Bapak Ibu. Jadi kemajuan dia itu diukur dari kemajuan dia sendiri, bukan dari orang lain. Ada yang 78 langsung naik ke 90. Baru dibilang, wah ini yang keren. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, sama saja. Karena kedua-duanya itu mengalami peningkatan sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, penghargaan mampu merampas hak menghargai dirinya. Nah ini yang, padahal saya sudah berusaha, tapi kenapa saya tidak mendapatkan penghargaan itu? Padahal secara diri sendiri dia sudah mengalami peningkatan, ya meskipun peningkatannya 1, tiada masalah, yang penting meningkat. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi ini cocok dilakukan untuk penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi artinya apa? Ketika misalkan dia lambat datang, ya konsekuensinya apa? Biasa diberikan, oh kamu harus begini, itu namanya konsekuensi. Nah, apa bedanya dengan restitusi? Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Memegang kontrol murid, bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu antara konsekuensi dengan restitusi. Nah ini, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi saya berharap ketika Bapak Ibu selesai mengikuti ini, Bapak Ibu bisa merefleksikan kembali. Saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan, hanya saja tidak tahu, oh ternyata itu restitusi. Nah ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, tujuan utamanya adalah dia menyadari akan nilai-nilai kebajikan. Kalau konsekuensi itu hanya sebatas mereka dapat menebus kesalahan. Kalau restitusi, dia dapat menebus kesalahan dan dia mampu untuk menghayati nilai-nilai kebajikan itu, sehingga bisa menjadi
kesadaran dirinya dia dan bisa menerapkan hal-hal yang lebih baik untuk yang akan ke depan. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita tanya, kenapa ini anak sampai begini? Oh, mungkin dia jahil itu karena kebutuhan dasar rasa senang itu belum terpenuhi sehingga dia jahil kepada teman, sehingga ketika temannya jengkel itu memuaskan hatinya sehingga dia melakukan kejahilan-kejahilan seperti itu. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini dia menguatkan dan fokus kepada solusi. Artinya apa? Ketika ada dua siswa yang melakukan kesalahan, itu tujuannya adalah mereka berdua bisa akur kembali dan mendapatkan solusi. Dan mereka juga menyadari akan kesalahannya. Seperti itu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut berlari keliling lapangan 5 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Saya berharap untuk Bapak Ibu yang hadir di sini tidak pernah melakukan ini ya. Kalaupun melakukan ya, saya meyakini untuk yang sekarang-sekarang sudah tidak. Jadi kalau hukuman itu intinya Bapak Ibu, dia cenderung untuk menyakiti, entah itu fisik atau menyakiti perasaan, membuat tidak nyaman. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kalau ini pernah saya terapkan Bapak Ibu. Dan ternyata saya sudah menyadari bahwa ini juga ya kurang tepat. Meskipun sudah tidak apa-apa, tapi kurang tepat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Setelah saya mengenal restitusi, saya lebih mengarah ke restitusi Bapak Ibu. Kalau kemarin hukuman tidak, konsekuensi ya saya lakukan, tapi sekarang saya lebih kepada restitusi. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau konsekuensi hanya fokus kepada, oh karena kamu begini berarti harus kamu kerjakan begini. Dia tidak tahu. Guru tidak mau tahu apa alasan dibalik itu. Tapi ketika restitusi, guru bertanya, siswa yang menjelaskan alasannya begini. Setelah itu guru menanyakan kembali kepada siswa, apakah menurutmu benar nak? Sehingga siswa itu memiliki kesadaran dirinya. Jadi kesadaran itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari kita. Kita sebagai penuntun. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Kalau penghukum ya menghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu misalkan begini. Ada siswa yang nakal ketika kita menjelaskan, terus mereka tidak mendengarkan. Kita dekati dia, langsung kita bilang, "Nak, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu ini sudah menjelaskan panjang lebar, kamu cuma lari-lari." Dengan nada yang lembut, itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu jadi supaya siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol guru itu adalah teman. Kalau teman biasa kata-katanya, ayo dikerjakan, tidak apa-apa, kalaupun salah tidak apa-apa. Nah, itu dalam posisi teman. Dia lebih kayak persuasif, mengajak teman, mengajak untuk ayo kita belajar. Nah, itu teman. Kalau pemantau ya, namanya pemantau artinya dia hanya memantau. Nah, yang seharusnya kita lakukan itu dalam posisi ini Bapak Ibu. Kita dalam posisi manajer. Dalam posisi manajer ini kan kalau dalam sebuah kantor misalkan namanya manajer dengan bawahan itu harus saling berkolaborasi bagaimana caranya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya manajer itu kita menjadi panutan buat mereka dan mereka merasa nyaman dengan kita, dan pada akhirnya kalau kita memposisikan kepada
memposisikan kita sebagai guru itu manajer, maka kita kemungkinan besar untuk mencapai apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol nih. Kalau penghukum, patuhi aturan. Misalkan contoh kasusnya ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering yang saya dapat Bapak Ibu. Patuhi aturan lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini masih sering saya dapat. Jadi ada siswa lambat, kamu lambat, ayo berbaris di bagian sini, dikumpul seperti itu. Itu masih penghukum. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita menghukum siswa, apakah tidak boleh kita menghukum siswa? Intinya Bapak Ibu, menghukum itu harus sesuai dengan kesalahannya. Jadi misalkan dia lambat 5 menit datang ke sekolah, ya beri dia hukuman dengan hal yang serupa. Jangan ketika lambat 5 menit datang ke sekolah, hukumannya adalah dijemur di terik matahari. Itu kan tidak seimbang, tidak sesuai dengan kesalahannya. Jadi pada intinya kalau kita ingin menghukum itu harus sesuai dengan kesalahannya. Nah, contoh lain ini pembuat merasa bersalah dari contoh kasus ya Bapak Ibu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Ibu kecewa dengan kamu. Jadi kalau pembuat merasa bersalah, kita ngomongnya ke siswa itu lebih lembut, lebih kalem, supaya siswa itu merasa bersalah. Seperti itu. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu posisi teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sudah ada aturan kalau lambat itu bagaimana. Jadi guru itu menjalankan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat sekolah, peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau posisinya manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini dituntut Bapak Ibu siswa itu untuk mengetahui kesalahan dirinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Artinya apa? Kalau restitusi dikembalikan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan itu yang menyadari kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu kita semua nanti berada dalam posisi manajer. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini Bapak Ibu, saya berada pada posisi teman, ya, posisi teman. Setelah itu saya merasakan berada pada posisi pemantau, dan sekarang saya berusaha untuk pada posisi manajer. Ini yang sedang saya dalami, yang akan saya terapkan dan sementara saya terapkan dalam di sekolah saya. Baik, nah Bapak Ibu, ini untuk yang Bapak Ibu yang wali kelas ya. Dalam disiplin positif itu kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tujuannya apa? Agar siswa kita itu bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa terapkan, yang membudaya di sekolah. Ketika sudah membudaya Bapak Ibu, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka akan ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang abstrak, kalau peraturan kelas itu biasa tertulis ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Nah, ini kan kesadaran dirinya bukan hanya sekedar sadar ya Bapak Ibu, tetapi harus diimplementasikan. Itulah kenapa dia peraturan. Jadi harus terlihat jelas. Kalau keyakinan itu dia yang tertanam di dalam diri kita, kalau peraturan itu dia yang terlihat jelas. Seperti itu. Ya, jadi saya sudah membuat kegiatan yang membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah saya mengarahkan tentang cara penyusunan keyakinan kelas. Saya jelaskan kepada mereka bahwa kita akan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu isinya apa? Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Dan seluruh siswa harus menerapkannya. Jadi kita harus melibatkan siswa untuk penyusunan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kan murid cenderung tidak dilibatkan biasa ya Bapak Ibu ya. Karena biasa itu kan komite dengan pihak sekolah. Biasa jarang yang melibatkan siswa. Nah kalau
keyakinan kelas itu yang dilibatkan adalah siswa langsung, dia yang akan melaksanakannya beserta wali kelasnya. Selanjutnya, merumuskan kelas dengan menempel di papan tulis. Jadi Bapak Ibu, setiap siswa saya berikan satu kertas kecil, sticky notes begitu. Setelah itu saya suruh menuliskan keyakinan kelas apa yang kamu mau, yang kamu harapkan di kelas ini. Misalkan memakai pakaian yang rapi, atau hadir tepat waktu, atau apapun itu. Intinya dengan nada positif, jangan menggunakan nada negatif. Jadi kemarin siswa saya tanya, Ibu, nada yang negatif itu, pernyataan yang negatif itu bagaimana? Misalkan ada anak kecil yang, hey, nak, jangan lari-lari. Itu kan niatnya bagus, hanya saja konotasinya kan negatif. Jadi kita ubah ke dalam bentuk yang positif. Nak, jalannya pelan-pelan ya. Itu kan lebih enak didengar, dan kata-kata terakhir pelan-pelan itu dia lebih membekas di pikiran mereka. Setelah mereka semua menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, saya menyuruh mereka untuk menempelkan di papan tulis di satu lembar kertas karton. Nah, setelah itu saya lihat yang sama berarti saya bacakan cuma satu kali, dan yang tidak sama berarti saya tuliskan menjadi keyakinan kelas mereka. Dan setiap poin yang saya lakukan itu, misalkan menjaga kebersihan kelas, apakah kalian setuju? Mereka semua warga kelas itu harus menyatakan bahwa setuju, supaya itu bisa diterapkan untuk seluruh siswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang sudah kita sepakati Bapak Ibu, kita menempelkan pada dinding kelas. Tempelkan di dinding kelas di mana tulisan itu mudah terlihat dan terjangkau. Jadi setelah saya melakukan itu Bapak Ibu, pas-pas saya lihat sekeliling itu kotor. Jadi saya sampaikan, menurut keyakinan kelas kalian, pada poin kesekian, apakah sudah sesuai dengan kelas kalian? Langsung mereka mengambil setiap sampah-sampah yang kertas-kertas kecil yang mereka dapat di dalam kelas. Jadi tujuan dari keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tulis itu yang diterapkan di dalam kelas tersebut. Jadi itu relatif Bapak Ibu, tergantung bagaimana apa maunya siswa. Jadi bisa jadi keyakinan kelas 10A dengan 10B itu misalkan tidak akan sama Bapak Ibu. Nah, kalau yang kemarin ini yang mereka sepakati, hadir tepat waktu, menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, saling menghargai dengan membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kelima, berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau misalkan yang kelima, pada saat kegiatan belajar kelompok dan Bapak Ibu rasa mereka tidak sesuai dengan ini kan bisa diingatkan kembali. Sehingga mereka sadar, oh iya ya, kemarin kita sudah menuliskan harus berkolaborasi. Nah, itu menimbulkan kesadaran di dalam dirinya. Selanjutnya, berpakaian rapi. Ini yang kita terapkan kemarin di sekolah saya di kelas 11 IPS 1. Nah, jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, karena dia dirasakan di dalam diri, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya ya kita kumpul. Ada misalkan kemarin itu ada yang sama. Seperti menjaga kebersihan kelas itu ada 10 siswa. Nah, itu cukup satu kan yang ditulis. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu yang wali kelas, setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas ini di sekolahnya masing-masing. Nah, segitiga restitusi kembali yang tadi Bapak Ibu, itu tujuannya apa? Menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita tidak menghakimi. Misalkan ada siswa yang bawa HP. Jangan kita bilang, kenapa kamu bawa HP, sudah ditahu peraturan. Nah, itu yang seharusnya kita sedikit hindari Bapak Ibu. Kita tanya dulu, kenapa kamu bawa HP, apa alasannya, misalkan. Seperti di sekolah saya Bapak Ibu kan tidak diperkenankan siswa membawa HP. Sehingga beri kesempatan untuk siswa itu mengakui kesalahannya sendiri, seperti itu. Baru setelah itu
validasi tindakan. Jadi semua perilaku memiliki alasan, jadi tanyakan alasannya apa. Kalau restitusi tujuan akhirnya adalah agar siswa memiliki kesadaran, itu adalah tujuan utamanya. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, jadi kembalikan, apakah menurut kamu itu sudah benar, sehingga siswa nanti, oh iya Bu, yang saya lakukan salah, iya tidak apa-apa. Kita berikan penguatan kepada mereka dan biarkan dia sendiri yang mencari solusi, jalan terbaik, kita hanya mengarahkan. Sehingga dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi mengajar, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi pada intinya, disiplin positif yang kita miliki adalah agar menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin disaringkan atau yang kurang jelas, silahkan ya Bapak Ibu. Jadi kita sharing bersama. Terima kasih. Ada yang raise hand tadi ini ya, Pak Albert. Halo Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Karena saya perhatikan tadi ini banyak yang dalam perjalanan, banyak yang dalam yang sedang tesnya ya, berusaha untuk menyempatkan hadir. Ibu Sarah, bagaimana, ada pertanyaan Ibu? Silakan Ibu Sarah ya, jika ada yang ingin ditanyakan, karena ini bisa ditularkan di sekolahnya Ibu, begitu. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya sedikit Ibu Siska. Oh iya Pak Ari, silakan. Ya, saya mungkin bukan bukan bertanya sih, tapi menurut saya sebagai apa? Saya cuma menyimak tadi, yang mendengarkan saja, karena soal saya di perjalanan juga. Itu sangat bagus. Kalau menurut saya, untuk saya pribadi sangat bagus. Apalagi saya mengajar di SMK yang ada semi militernya. Nah ini Bu, begini ya. Kalau saya dengar tadi sambil mendengarkan, kayak memberi hukuman pada anak-anak. Nah ini kalau di sekolah saya ini sudah tiap hari dilakukan. Karena kita memang sekolah kami semi militer. Jadi kalau bagaimana kalau kita yang sekolah semi militer ini kemudian akademik lah. Kemudian kalau di sekolah SMA, sekolah biasa, nah itu kayak bagaimana kalau kita mau terapkan di sekolah kami? Karena tiap anak-anak kita ini berbeda ya Bu. Tidak semua sama, mereka punya karakteristik. Begitu. Jadi kalau mau diterapkan saya juga sih ada ikut PTG. Ini ilmu juga buat saya, ilmu baru bagi saya. Jadi mungkin dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi dijelaskan ya, mungkin ini saya akan terapkan beberapa. Cuma beberapa ini mungkin agak sedikit berat ya Pak? Iya, anak-anak bukan tidak menerima kebiasaan mereka di luar mau diterapkan ini. Kadang mereka membangkang. Karena setiap anak-anak ini berbeda. Apalagi di sekolah saya, wah luar biasa. Hari ini disampaikan, jangan begitu nak, begini dengan suara yang halus yang kayak ibu sampaikan. Wah, kayak ibu bilang, jangan sakiti perasaannya. Cuma bagaimana ya, kalau di sekolah kami itu dari dulu begini, harus ya semi militer, dia harus tegas.
Itu menurut Ibu bagaimana ya? Nah, kalau untuk di sekolah kami. Artinya tidak saya minta yang spesifik, tapi mungkin kasih saya gambaran supaya saya bisa terapkan bagaimana. Mungkin cuma itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Ari ya. Dalam perjalanan masih Iya, saya lanjut sambil jalan ya mendengarkan. boleh dimatikan dulu mikrofonnya Pak. Oke, baik. Baik, jadi terima kasih Pak Ari. Benar bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Memang tidak gampang Bapak Ibu, apalagi saya tahu Pak Ari itu di SMK ya, yang kayak anak-anak itu harus dididik pakai jiwa militer. Artinya apa? Saya hanya berprinsip bahwa tegas itu tidak harus dengan kata-kata keras. Kita bisa berbicara pelan tapi tegas. Jadi tidak harus dengan kata-kata membentak. Beritahu kepada siswa bahwa keras itu tegas itu tidak harus dengan kamu begini, sudah dikasih tahu begini. Itu kalau pengalaman saya Pak Ari. Jadi saya menyampaikan ke siswa bahwa satu kali saya menyampaikan bahwa kalau ibu ngomong berarti itu yang sudah sebenarnya. Artinya kalau tidak bisa ditepati berarti harus ada konsekuensi yang ditanggung seperti itu. Jadi tidak gampang Pak Ari, apalagi anak-anak SMK yang mereka itu sudah besar. Saya sendiri punya anak yang dia itu kalau dididik harus dengan jiwa militer Pak Ari. Jadi kalau misalkan saya pakai nak dengan kita beramah-ramah begitu malah pandang enteng dia. Itu anak kecil tapi saya tahu karakternya. Berarti ini anak tidak bisa dikasih hati. Kita harus memberikannya itu kayak sedikit-sedikit tegas. Tetapi itu tadi Pak Ari, mungkin kalau saya cuman punya satu kata bahwa tegas itu tidak harus dengan suara keras. Itu saja, kita lebih memahami karakteristik siswa. Jadi seperti Pak Ari bilang bahwa tidak mungkin juga semua siswa itu dia karakternya kayak keras kan. Jadi kita harus tahu bagaimana, kalau dengan anak ini saya berbicaranya seperti ini. Kalau dengan si A saya harus keras, tidak apa-apa. Cuman satu Pak Ari, intinya kalau kita ingin memberikan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahannya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sedikit tambahan juga ya. Mungkin kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Begitu. Kita harus berkolaborasi antara guru dan orang tua. Karena anak-anak ini juga ini lagi viral ini. Kalau kita bertanya kan teman-teman, kamu ada buat apa di situ? Masa dijawab, kamu nanya. Nah, ini kan itu yang jadi hal-hal yang kecil saja yang mereka dengar di media. Nah, itu kan membuat tidak bagus untuk mereka sebenarnya. Jadi mungkin orang tua di rumah harus pantau mereka, membantu kita untuk memantau. Jadi bukan cuma di sekolah, di lingkungan juga di rumah, masyarakat juga harus dipantau juga. Jadi harus kita berkolaborasi dengan orang tua. Begitu. Sedikit tambahan untuk saya. Iya, benar sekali Pak Ari. Jadi bisa juga anak-anak ini kan sekarang mereka lebih banyak mendengar itu kata-kata di sosmed yang kata-kata tidak pantas. Sehingga kalau bagaimana cara menyiasatinya, mungkin kita ini kan tidak bisa menghilangkan kayak misalkan yang kata-kata yang sedang viral atau apapun. Cuman yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita mengajak siswa menggunakan sosial media dengan hal yang positif. Misalkan kita memberikan tugas apa, ayo kita buat di TikTok ya. Supaya maksudnya apa? Supaya mereka menyadari bahwa ternyata media itu juga bisa untuk hal-hal yang positif. Misalkan sosial media bisa untuk hal-hal yang positif. Benar sekali Pak Ari. Jadi kita harus bekerja sama dengan dengan orang tua, dengan guru, dengan BK supaya semuanya bisa berjalan seimbang. Dan jangan lupa juga kita berkolaborasi dengan wali kelas sebelumnya Pak Ari, karena kan dia mempunyai rekam jejaknya bagaimana. Nah, kita sebagai misalkan wali kelas atau guru baru, kita punya siasat, kalau anak ini berarti caranya harus seperti ini. Begitu Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ari sudah menambahkan juga. Untuk Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin diseringkan? Ibu Saripah, siapa tahu ingin menambahkan Ibu?
Bapak Ibu, sudah tidak adakah yang ingin bertanya? Itu Bu, Banardi ada raise hand. Oh, ada raise hand ya. Oke, Pak Nardi. Silakan Pak, jika ada yang ingin diseringkan. Halo, Pak Nardi. Wah, mungkin beliau sedang tidak bagus jaringan atau apa ya. Oke, Ibu Sarifah sebagai penguatan nih, Ibu Ibu Sarifah, siapa tahu bisa memberikan penguatan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Siska. Aduh, mohon maaf ini Bu Siska, jaringannya agak kurang bersahabat hari ini. Jadi kalau misalnya nanti agak-agak tersendat-sendat suaranya, jadi mohon maaf ini Bu Siska. Siap. Sebenarnya saya ingin sekali untuk sharing bersama teman-teman yang ada di dalam forum ini, tetapi ya kalau dengan kondisi seperti ini mungkin kita kurang bagus ya. Cuman saya sedikit menguatkan sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Pak Ari. Dengan susahnya siswa Pak Ari di SMK ya, kita sama-sama di SMK kalau memang Pak Ari di SMK. Nah ini anak-anak yang sekarang ini kan sudah begitu modern, terpengaruh dengan apa-apa yang mereka dengar, yang mereka lihat di dunia maya, sehingga mereka sudah melakukan hal itu juga di dunia nyata mereka. Sehingga kalau untuk saya misalnya terkait dengan kata-kata mereka yang kurang sopan, terus bagaimana mereka berbahasa, sehingga sudah ada kata-kata di mana sedikit tidak menempatkan dirinya sebagai seorang siswa. Nah, jadi kalau menurut saya itu boleh kita jadikan sebagai satu kesepakatan kelas. Misalnya dalam kesepakatan kelas yang kita buat itu kita masukkan satu, mungkin ada saran dari siswa, karena itu kan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama siswa. Nah, jadi kita buat kesepakatan itu. Misalnya salah satunya itu dengan berbicara yang sopan, sehingga itu akan mereka ingat bahwa mereka kalau berbicara itu, terutama kalau berbicara dengan gurunya. Nah, di situ kan kalau kata berbicara yang sopan itu kan mudah diingat. Kemudian mereka itu di mana saja bisa mereka ingat itu bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang mereka telah buat, bahwa kalau kita berbicara itu berbicara yang sopan. Nah, itu hal yang kecil itu, baru soal cerita berbicara yang sopan. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Jadi itu semua memang seperti Ibu Siska katakan tadi itu, bahwa itu tidak mudah untuk membiasakan siswa itu melakukan hal-hal yang positif, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, bahkan di lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi dari itu. Tetapi kalau kita membiasakan hal-hal itu di kelas atau di sekolah kita, dan itu akan mereka itu akan terbawa sampai ke masyarakat. Nah, jadi mungkin kalau untuk saya seperti kata-kata mereka yang kurang sopan itu kita buat itu salah satu kesepakatan kelas yang harus kita masukkan, bahwa kita setiap berbicara dengan siapapun kita harus berbicara yang sopan. Terus itu terkait dengan apa yang Pak Ari tadi sampaikan. Kemudian terkait dengan
sekian banyak yang disampaikan oleh Ibu Siska itu tadi, terus terang itu sangat-sangat menarik sekali, dan itu sebenarnya kami sama-sama pelajari dan kami juga masih sama-sama belajar untuk berada pada posisi seorang manajer. Dan saya pikir ini mari kita berkolaborasi, mari kita berbagi, saling melengkapi. Sesungguhnya kita menjadi guru yang baik itu seperti apa. Kemudian menjadi kita dituntut itu kalau untuk di kurikulum Merdeka itu tapi apa yang menjadi tujuan pendidikan itu bisa terwujud, tercapai, itu maksudnya. Jadi saya pikir semua apa yang menjadi tujuan pendidikan itu bisa terwujud jika di sini ada kolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah, semua komunitas sekolah, sehingga karena kalau cuman kita 1 atau 2 orang guru saja yang melakukannya, yakin itu apa yang menjadi tujuan kita tidak akan tercapai, walaupun tercapai tidak maksimal. Nah di sini butuh kolaborasi, makanya kami mohon maaf ini kami dari CGP itu dituntut untuk selalu berkolaborasi. Jadi kami yang di Tojo Barat, yang di Tojo Una-Una itu selalu berusaha untuk berkolaborasi, saling melengkapi. Nah sesungguhnya kita di sekolah juga seperti itu. Bagaimana kita kerjasama dengan kepala sekolah, bagaimana kita kerjasama dengan guru-guru yang lain, bahkan kita harus bekerja sama dengan orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Nah, kalau kita tidak ada kerjasama seperti itu, berkolaborasi, kita saling melengkapi. Wah, lagi hilang suaranya Ibu Sarifah ini. Ibu Sarifah tidak terdengar, mungkin jaringan ya Ibu ya. Ya, karena tadi saya lihat Ibu Sarifah ini keluar masuk room, memang jaringan tidak stabil, tapi bersyukur Akan bisa tercapai dengan maksimal. Jadi saya hanya sedikit melengkapi, saling berbagi dengan apa yang pernah saya dapatkan. Bu Siska, bisa dengar suara saya? Iya Ibu, tadi sempat hilang, sekarang sudah terdengar. Halo? Ya, sudah terdengar. Jaringannya mulai tidak bagus ini Bu Siska. Iya, Jadi itu saja. Oke. Iya, jadi itu saja Bu Siska. Yang lain yang mungkin untuk bisa lebih melengkapi apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Oke, terima kasih Bu Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Sarifah atas penguatannya. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin diseringkan kembali? Jadi intinya Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam sekolah itu harus ada kolaborasi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini bukan zaman untuk... Suaranya Ibu Siska mute. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, pada intinya sekarang kita hidup pada zaman kolaborasi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menciptakan kenyamanan di sekolah kita, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadi intinya adalah kolaborasi itu penting. Tanpa kolaborasi, hal-hal yang kita inginkan itu akan sangat berat untuk tercapai Bapak Ibu. Jadi saya berharap apa yang saya paparkan dan apa yang diberikan penguatan oleh Ibu Sarifah tadi itu ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ini kan sudah tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu, jadi sudah siang juga. Saya rasa bisa kita akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah meluangkan. Halo. Oh, Pak Nardi. Dari tadi saya panggil ini. Ada yang ingin tanya? Iya, ada yang ingin tanyakan Pak atau diseringkan sebelum saya akhiri? Nah, saja Ibu, mau minta praktiknya, bagaimana solusinya? Tadi kan ada yang kita bertindak sebagai manajer kan Ibu ya? Halo? Iya Pak, iya siap.
Ya, ketika kita jadi manajer, tanyakan ke siswa kesalahannya di mana. Nah, ini contoh kasus di sekolah yang saya dapatkan ini, siswanya itu kebiasaan di rumahnya itu dibawa di sekolah, kebiasaan buruk. Sementara ketika kita tanyakan kesalahannya di mana, dia tidak menyadari. Yang menurut kita salah di sekolah itu merupakan hal biasa yang mereka lakukan di rumah. Nah, bagaimana Ibu? Dia punya contoh, misalnya kalau Ibu berhadapan dengan kasus seperti itu, ada hal-hal yang tidak baik yang anak-anak bawa di sekolah, sementara itu di rumahnya itu merupakan hal yang biasa, yaitu bicara-bicara yang tidak pantas. Bagaimana mau menjalin kemitraan dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, karena memang orang tuanya ini apatis. Ya, bagaimana kiat-kiatnya Ibu praktik baiknya selama menghadapi mungkin kasus seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nardi. Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi untuk hal ini juga hal baru buat saya. Yang jelas kalau bagaimana praktiknya di sekolah, jadi Pak Nardi bisa menerapkan tadi itu membuat keyakinan kelas, nilai-nilai yang kita sepakati. Jadi kalau misalkan di situ kan berbicara tidak sopan ya Pak. Jadi kayak bisa kita membuat saling berbicara yang sopan. Misalkan ada satu kesepakatan kelas, misalkan berbicara yang sopan. Nah, ketika itu sudah disepakati oleh seluruh siswa, ketika kita tuliskan di depan dinding, ketika siswa itu melakukan hal yang sama, Nak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Jadi menurut kamu bagaimana yang dengan yang kamu ucapkan tadi itu? Apakah sudah sesuai? Itu misalkan. Tapi kan Bapak bilang tadi sudah menurut dia sudah hal biasa karena dari keluarganya dia seperti itu. Nah, ini yang terpenting adalah Pak, bagaimana caranya kalau Bapak guru SD berarti itu sudah, Pak kalau guru SD itu jadi wali kelas juga ya? Atau bagaimana? Jadi wali kelas, karena saya guru mata pelajarannya tidak pegang kelas. Iya, jadi kalau misalkan Bapak adalah guru, berarti Bapak berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin bisa mengunjungi orang tuanya, ditanya kesehariannya bagaimana dia, kenapa dia sampai berbicara tidak sopan, apakah karena kebutuhan dasar kasih sayang itu dia tidak dapat di rumah, sehingga ketika kita tahu oh ini anak di rumah tidak terlalu disayang, sehingga kita membuat hal apa ya kira-kira yang membuat dia itu merasa disayang, merasa diperhatikan, merasa dibutuhkan. Sepertinya kalau untuk hal seperti itu kita yang tahu kondisi siswa sehingga kita bisa memikirkan Pak. Jadi apa ya kira-kira bagaimana ya cara menghadapi siswa ini seperti itu. Yang jelas Pak, kalau dengan masalah seperti Bapak tadi itu, kalau saya menyarankan kolaborasi dengan orang tua. Artinya Pak, ketika kolaborasi dengan orang tua ini tidak serta-merta ketika kita melakukan pendekatan kepada orang tua satu kali langsung mau ditanggapi dengan langsung baik, bisa jadi tidak Pak. Cuman kita harus berupaya kan Pak, maksudnya berupaya bagaimana caranya agar timbul kesadaran di dalam diri siswa dan kepada orang tua, karena memang betul banyak sekali orang tua yang apatis. Tetapi saya rasa selagi anak itu masih ada di dalam sekolah, tetap kita bisa mengarahkan untuk arah yang lebih baik, salah satunya dengan keyakinan kelas. Dan kita sebagai manajer, kita bukan untuk menghakimi, tetapi kita kembalikan kesadaran kepada diri siswa itu Pak. Memang tidak gampang, apalagi anak SD Pak ya. Yang jelas sangat diperlukan kolaborasi dengan orang tua. Begitu Pak. Ibu Saripa bisa menambahkan mungkin? Atau sudah tidak di room ya? Wah, beliau sudah tidak di room. Jadi Pak Nardi bagaimana? Atau masih ngambang ya jawaban saya? Oh begini, ada Ibu Farida ini yang guru SD tapi baru masuk sih. Halo Ibu Farida. Tojo Barat ini semuanya jaringan tidak bagus. Iya, susah. Halo Ibu Siska, jaringannya agak susah Ibu Siska. Iya. Putus-putus suaranya ini. Iya. Jadi susah menangkap. Iya. Saya jelaskan sedikit Ibu. Jadi Pak Nardi tadi bertanya, ini kan kebetulan Ibu guru SD ya.
Jadi Pak Nardi tadi bertanya, ada siswanya itu yang kurang sopan dan ternyata itu sudah menjadi kebiasaan di dalam rumahnya begitu, menjadi hal yang biasa. Terus orang tuanya itu bersikap apatis, tidak peduli. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan Pak Nardi ketika mendidik si anak tadi itu, Ibu? Ibu Farida bisa menjelaskan sedikit? Ya, terima kasih Ibu Siska. Saya tadi ini agak sulit menangkap ya. Halo, Ibu Siska bisa dengar? Iya Ibu, saya bisa dengar. Iya, ya. Agak susah memang. Kalau kita di SD memang apa yang disampaikan oleh Pak Nardi itu seperti itu juga yang kita alami Ibu Siska. Nah, anak-anak itu sering berkata-kata kotor misalnya, kemudian yang tidak sopan seperti apa yang disampaikan tadi Pak Nardi, sehingga kita di sekolah juga kadang kewalahan karena kita mengajarkan sopan santun, tetapi anak ini membawa sifatnya dari rumah ya, sebagai kebiasaan di rumah itu dia bawa ke sekolah. Nah, langkah yang baru kita coba lakukan karena ini sering berulang-ulang walaupun sudah beberapa metode yang kita terapkan, tapi kayaknya ini seperti itu saja. Jadi kita hanya melakukan pendekatan kepada orang tua. Jadi guru sebagai wali kelas kita mengunjungi langsung ke orang tua murid. Jadi kita datangi, kemudian kita ceritakan bahwa kondisi anaknya itu kalau di sekolah misalnya sering berkata-kata kotor, baik kepada temannya maupun bahkan ada kepada guru. Nah, bahkan itu seperti itu. Jadi memang ada orang tua yang memang merespon itu seperti sesuatu yang biasa-biasa saja, Ibu Siska. Nah, jadi kami lakukan itu berulang-ulang kali. Nah, setelah beberapa kali kami lakukan, kami datangi rumahnya, kemudian kami berikan pengertian. Nah, setelah itu dengan usaha seperti itu, sedikit demi sedikit anak itu bisa berubah. Ya, jadi di sini dibutuhkan pendekatan persuasif. Ya, jadi pendekatan per orang dari hati ke hati. Nah, jadi kita juga bisa melakukan konsolidasi dengan orang tua murid dan kita bisa meninjau langsung bahwa anak ini di rumahnya keadaannya memang seperti ini. Ya, kebanyakan itu anak-anak yang kurang ada perhatian pada orang tua. Maksudnya orang tua kurang memperhatikan anaknya yang sering sibuk, misalnya ada ke kebun. Kalau kita kan di sini bukan hanya sibuk ke kantor, ya kita kan ada yang sibuk ke kebun, ke sawah. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang broken dengan orang tuanya broken sehingga dampak berkata-kata kotor itu memang anak-anak terbawa pada anak-anaknya, kemudian dia bawa ke sekolah. Nah, kami coba kemarin baru itu yang kami lakukan Ibu Siska, melakukan pendekatan persuasif. Maksudnya kita datangi orang tua murid dan ada orang tua murid itu memang mengakui bahwa keluarga mereka itu punya kebiasaan seperti itu. Ya, jadi setelah kita adakan pendekatan tadi, ya alhamdulillah mulai ada tanda-tanda perubahan pada diri anak. Seperti itu Ibu Siska. Ya, terima kasih Ibu Siska, barangkali bisa didengar Ibu Siska? Iya, baik, terima kasih Ibu sudah melengkapi jawaban saya. Jadi benar yang disampaikan Ibu Farida, kita memerlukan pendekatan emosional kepada sosial dan emosional kepada orang tua. Pak Nardi sebenarnya bukan seberapa banyak perubahan itu yang terpenting Pak ketika kita melakukan pendekatan sedikit-sedikit, yang penting adalah perubahan sedikit dari siswa itu. Artinya apa? Yang terpenting adalah ada kemajuan sedikit. Kalau kita harus menuntut bahwa itu anak langsung sempurna menjadi pribadi yang sopan santun, itu mungkin akan berat, tetapi setidaknya kita sudah berusaha agar adalah perubahan sedikit dari siswa itu. Itu ketika ada perubahan sedikit dari siswa itu merupakan sebenarnya sudah keberhasilan kita Pak gitu. Jadi kalau mau merubah 100% itu ya kayaknya memang berat. Begitu Pak Nardi, bagaimana?
Ya, terima kasih. Jadi intinya ada apa namanya kemitraan dengan orang tua ya. Jadi secara insentif buat apa namanya buat itu pendekatan secara persuasif dan orang tua. Ya nanti kalau ada kendala sebenarnya sudah dilakukan juga pendekatan dengan orang tua. Memang itu, tapi kan ini kebiasaan anak ini muncul memang karena sudah hal yang biasa itu susah sudah merubah. mendarah daging ya Pak ya. Butuh waktu yang lama. Iya. Iya. Jadi permasalahannya kan sebenarnya bukan di anaknya, tapi kebiasaan orang tuanya yang proses asimilasi anak, dia meniru dengan apa yang terjadi di kehidupan lingkungannya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin yang perlu kami giatkan lagi. Iya Pak. Iya. Nanti insya Allah akan kami coba diterapkan, kalau mandek nanti kita berbagi lagi. Iya, Bisa diskusi lagi untuk bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Sehingga ini kemitraan dan orang tua, kunjungan dan orang tua sudah diinsentifkan tapi apatis karena itu tadi rata-rata kan pekerja di sini, orang tua di sini petani. Kami datangi malam, mereka sudah istirahat. Kalau sore nggak ada di rumah, ya, jadi itu kendalanya. Iya, iya. Ya, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nardi. Jadi salah satunya adalah nanti kita silakan dibuat Pak Nardi kesepakatan kelas. Jadi agar apa? Agar ya kita tidak bisa menghindari bagaimana sikapnya orang tua dia di rumah yang dia tiru, tetapi setidaknya kita itu kan sebagai pendidik kita berikan pendidikan. Jadi kita buat keyakinan kelas seperti itu. Jadi biar maksudnya meskipun di rumah kita tidak bisa 24 jam untuk melihat itu siswa, setidaknya Pak ada yang kita lakukan kepada siswa selama siswa itu menjadi siswa, dan kita sebagai pendidik jangan pernah bosan. Sampai pada batas mana kita akan berhenti, intinya kita tidak boleh berhenti sampai batas siswa itu memang masih menjadi siswa kita. Jadi selamat berjuang Pak Nardi, mudah-mudahan lah. Saya percaya bahwa dengan pendekatan yang tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti membutuhkan proses, tapi saya percaya bahwa itu akan bisa pada akhirnya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin diseringkan? Wah, kayaknya sudah tidak ada ya. Oke, jadi terima kasih sekali saya sampaikan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang menyempatkan hadir. Terima kasih atas berbagi ilmunya, sharingnya, sehingga itu juga ada hal-hal yang tidak saya alami, itu juga menjadi pemahaman saya. Oh, ternyata di sekolah SMK ada yang begini, di sekolah SD ada yang begini, sehingga itu juga menambah wawasan kepada saya. Insya Allah kita akan tetap saling berbagi, berkolaborasi, meskipun kita punya jenjang berbeda, kita bisa komunikasi melalui sosial media atau apapun untuk pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Jadi intinya kita harus berkolaborasi dengan siapapun dan jangan pernah bosan agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Dan perubahan kita itu tidak perlu mau dilihat seberapa jauh, tetapi yang terpenting kita sudah berjalan dari tempat di mana kita berdiri, begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.